Jadi bakso Palembangnya agak sedikit dikurangi Mas ya. Oh ya. Masalahnya kita pakai bakso Indonesia, aman pakai bakso Palembang. Nah, laju dak pacak galo, kaget dak ngerti galo, viewer bonsai deso nih. Laju tekacip gitu. Kalau untuk sekali pemanenan biasanya keluar berapa kilo Mas? Dengan lahan cuman sejengkal kayak gini Mas. Kali ini kan cuma 50 batang. Kurang lebih sekitar cuma 50 batang. Yang panenan awal sekitar panjang 30 cm, besar sekitar satu lengan gini lah. Nah itu, ini udah sekali panen kita pakai 30 kilo. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, jadi kita nggak bahas bonsai dulu ya sahabat, karena kemarin ada pertanyaan atau masukan juga, Mas, apakah ilmu botani itu harus diterapkan di bonsai juga? Tidak ya sahabat, jadi bisa sahabat lihat ini tanaman apa ya, kayak lele ya, kalau bahasa Jawanya tuh lele tuh orangnya, bisa sahabat lihat. Nah, jadi ilmu botani di bonsai itu bukan sekedar untuk bahan bonsai kita ini supaya subur gimana, supaya hasilnya maksimal gimana, cuman diterapkan di sayur-sayuran seperti ini juga itu bisa maksimal ya sahabat. Bisa sahabat lihat ini padahal bekas persawahan ya. Jadi memang beliau memanfaatkan lahan yang ada. Terus apa ya, sudah beberapa kali aja ini sudah ditanamin. Awalnya apa ini Mas? Ini awalnya perkiraan belum ada cocok tanam. Yang awalnya belum ada cocok tanam. Terus ini pertama pare sekitar sampai sekarang sekitar 7 bulan. Pare ini masih kondisi. Oh, jadi kurang lebih sekitar 7 bulan ini ya. Sudah berapa kali panen ini Mas? Ini udah berapa kali lah panen. Udah. Hitung lah. Jadi di refill terus ini ya berarti ya. Terus untuk tanaman yang sebelumnya apa Mas? Kalau yang sudah kita udah pakai timun. Oh, Kita jadi kacang panjang sama terong, ini pare. Nah, jadi sebelumnya timun Mas ya? timun. Nah, kalau pare ini sampai umur 7 bulan kita pakai pemruningan. Oh, di pruning juga. Pemruningan. Oh, jadi bukan di bonsai aja berarti ya sahabat. Jadi pruning ini banyak manfaatnya sekali ya. Jadi di botani, di sayur-sayuran juga dia perlu juga pruning ya. Ini udah sekitar 7 bulan. Ini panenan yang terakhir, pruning yang panen yang ketiga kali lah kalau untuk berdasarkan zaman. Kalau pare ini kan maksudnya kan bertahap, ada yang kecil. Ya. Kalau bio sama kayak besarnya sama, panen yang ketiga kali. Makanya pas umur 7 bulan ini, ntar ini yang terakhir, berarti ntar bulan 3 kita bongkar. Kita udah 7 bulan tambah 3 bulan berarti berapa? 10 bulan berarti ya. 10 bulan pare masih ujung perawatan masih normal. Masih bisa produksi terus berarti ya. Oke. Kalau ibaratnya kalau udah bulan 3 itu udah nggak bisa dipruning, soalnya cabang yang terakhir itu kecil, ntar buahnya takutnya lebih mengecil. Oke. Pruningan yang terakhir ibaratnya kan itu. Jadi bakso Palembangnya agak sedikit dikurangi Mas ya. Masalahnya kita pakai bakso Indonesia, aman pakai bakso Palembang. Nah, laju dak pacak galo, kaget dak ngerti galo, viewer bonsai deso nih. Laju tekacip gitu. Nah, ini fungsinya apa ini Mas, kok dibungkus-bungkus seperti ini Mas? Bungkus ini kan kalau untuk tawon kan nggak ada pencegahan belum sempurna ibaratnya kan. Bukannya untuk obat kimia, kita tidak menyalahkan, kita pakai kalkulasi otak lah, putaran otak kan gitu. Inisiatif sendiri lah ya. Sendiri, soalnya kalau kita nggak pakai ini, pakai kimia, bukannya nyalain obat kimia. Kalau kimia kita nggak bungkus 10, mungkin yang busuk kena lalat atau lalat. Kalau bahasa Jawanya tawon. Lanceng. Nah, ada 10, disengat ya Mas ya. Ada 10, ini ntar buahnya disengat, kemungkinan panen cuma 1-2. Nah, kalau menghindari pakai sarung ini, sarung ini ya. Sarung ya, lebih pakai sarung lah. Lebih efisien Mas ya. Jadi panennya juga bisa maksimal, terus dia apa ya? Tingkat untuk apa ya?
masa apa ya, besarnya ini juga bisa maksimal juga Mas ya, karena nggak keganggu tawon tadi ya. Keganggu tawon, ibaratnya kita bungkus 10 mungkin yang kena tawon kita kan kita nggak tahu apa kecil apa besarnya kena. Biasanya cuma kalau kita bungkus 10 yang kena cuma 1 atau 2. Berarti kita tidak rugi dengan perawatan. Iya, iya. Makanya jalan utama kita pakai ini, ada yang pakai kimia, pakai perangsang tawon, itu datang ke situ. Cuman kan nggak sempurna total kita menahan untuk buahnya pare. Kalau untuk sekali pemanenan biasanya keluar berapa kilo Mas? Dengan lahan cuman sejengkal kayak gini Mas? Kali ini kan cuma 50 batang. Kurang lebih sekitar cuma 50 batang. Yang panenan awal sekitar panjang 30 cm, besar sekitar 1 lengan gini lah. Nah itu, ini udah sekali panen kita pakai 30 kilo dari awal. Cuman modal 50 batang, dia taruhlah 50 itu keluar Mas ya. Beratnya 50 batang ini 50 batang, panjang 30 cm, kita panen unduan pertama 30. Panenan pertama 30 kilo. 30 kilo itu udah lumayan ya, dan untuk pare ini dia refill terus ya. Jadi dia keluar buah terus ya, buah atau ini ya. Sayur ya kalau ini. Untuk buat sayuran pare lah. Nah, oke, jadi seperti itu ya sahabat. Jadi ilmu di botani ini bukan sekedar apa ya? Saya bilang dari awal itu kita harus punya ilmu botaninya juga. Jadi ketika kita menanam bahan apapun, entah sayuran, entah bahan bonsai dan lain sebagainya, selama itu dalam kapasitas dia pertanian, itu masih bisa digunakan semua ya. Jadi bisa terlihat di depan kita ini, ini beliau pakai sarung seperti bekas es sih Mas ya, bekas plastik es. Jadi ini supaya memaksimalkan untuk buahnya ini atau sayurannya ini tidak terkena hama ya sahabat. Karena untuk musim penghujan ini dia keluar bunga itu dia kan pasti banyak hama ya dari tawon-tawon itu. Biasanya kalau dia tidak dibungkus itu biasanya dilubangi ya. Contoh segini, kita udah pakai sarung, kalau nggak kita sarungin selesai, entah kita ini umur berapa senti, apa ini nggak panen Mas ya. Nggak panen. Makanya kita sore ini mencegah hama besok pagi, atau sore ini biasanya dia udah menginap untuk nginap di sini, besok untuk menyengat ini lebih baik sore ini sekitar jam 5 atau setengah 6 kita bungkus. Jadi pada waktu sore hari Mas ya, efisiennya ya. Kalau bisa, kalau pagi sekitar jam 6 lah, kalau setengah 6 kan di sini masih cuaca masih gelap. Soalnya banyak pohon-pohon karet. Nah, untuk lalat atau untuk tawon, lalat tawon ini dia belum, ibaratnya belum bangun lah. Intinya hamanya itu Mas ya. Belum berkeliaran. Nah, segini kita udah bungkus. Nah, ukuran segini. Jangan khawatir untuk busuk atau gimana, nggak usah khawatir. Yang udah ini udah besar. Yang lainnya juga udah besar-besar juga tadi tak lihat ya. Kalau perawatan dari awal kita di konten yang selanjutnya lah ada untuk proningan, untuk perawatan batang ini. Kenapa aku nggak memakai dengan tunas batang ini, ada efeknya untuk unsur buah. Tapi untuk panen jangan dipermudahkan kalau ada tunasnya. Ada tunasnya baru ya. Di konten yang selanjutnya ya. Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya ya sahabat ya. Jadi di channel Bonsai Deso bukan sekedar menyajikan konten-konten tentang bonsai, jadi ilmu botani juga akan kita coba bahas sebisa kita ya sahabat, sepengalaman kita juga. Jadi cukup sekian ya sahabat, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Dan ini memang sangat subur sekali ya, luar biasa sekali, padahal di sekelilingnya ini pohon karet semua ya sahabat. Tuh, kalau suhu kedinginan lebih dari 50 lah. Kalau perkiraan ini nggak kayak gini, harusnya nggak ada buahnya lebat, nggak kayak gini. Kalau kerimbunan tahu sendiri, kalau kedinginan ini, kalau untuk suhu, kalau orang tetangga dari sini, orang-orang ke sini bisa jadi nggak panen. Tapi alhamdulillah dengan perawatan kondisif, dengan kejelian dan ketelatenan, yang pasti telaten Mas ya, bisa gitu. Panen. Oke, mantap sekali Mas. Oke Mas, terima kasih Mas untuk
videonya cukup segini dulu biar nggak kelamaan. Nanti next kita lanjutkan ke part 2 Mas ya. Oke. Dengan Mas siapa ini Mas? Oh, biasalah untuk Pak Koco Tani. Pak Koco Tani. Oke, itu Ibu Koco Tani itu ya, yang di itu dah, di bawah tuh. Nah, ini simbiosis mutualisme juga ini ya sahabat. Jadi beliau juga menanam juga apa ya? Juga membantu juga ya ibunya juga. Itu ada tanaman terong juga dan buahnya sangat lebat-lebat ya sahabat tuh. Itu tanaman bulan 3 sampai sekarang. Bulan 3 sekarang bulan 12. 4 5 6 7 8 9 10. Berapa bulan itu Mas? 7 ya. Ya pokoknya segitulah ya Mas ya. Nah, oke, jadi Tanaman 2023 bulan 3 kayaknya sama ini. Tanamnya pas waktu tanggal 30. Makanya kita jadwal untuk ukuran pare jadwalin sama. Terus terong itu sama. Ukuran saya coba untuk pertanian dengan lahan segini, dengan pupuk standar, kita nggak pakai pupuk kimia, dengan manual pakai pupuk kandang. Kita untuk mencoba pertahanan pertumbuhan bisa lama atau secepat kayak yang kirakan. Jadi tanpa benar-benar tanpa kimia Mas ya. Ya. Jadi asalkan kita mengetahui ilmu botaninya juga, ya bukan kita mau meremehkan pupuk kimia ya Mas ya. Cuman bagaimana kita mengupayakan supaya organik itu tetap lebih utama ya Mas ya. Oke. Kita nggak pakai main semprot ini. Oke Mas, Kita nggak siap. pakai semprot, khusus pupuk kandang, tai kambing sama tai sapi. Kohe Mas. Kita pakai kocor. Iya. Untuk menalangin virus-virus ini kita pakai abu bakar kayu. Oke, jadi abu bakar kayu itu adalah bisa dikatakan juga biotron Mas ya. Jadi bisa dikatakan biotron, bisa ganti kimia dari dolomit lah, kita nggak mampu. Iya, dolomit mahal di sini Mas. Itu bisa mengganti dengan dolomit juga. Nah, oke, jadi cukup sekian ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.